Fakta-fakta keberadaan elemen neo-Nazi Ukraina menurut Olga Sukarevskaya paling jelas bisa dilihat dari kehadiran kamp militer Azovets. Kamp ini menurut mantan diplomat kelahiran Ukraina ini diselenggarakan Batalion Azov. Anak-anak dari usia 7 tahun dididik dan diajari aksi perang dan sabotase. Tulisan Olga dipublikasikan portal berita Rusia Today Senin 15 Maret. Semua sistem pelatihan di kamp ini dipenuhi simbol dan slogan Nazi. Secara khusus, nyanyian Ukraina di atas segalanya secara langsung berasal dari Deutschland über alles. Sementara nasionalis Ukraina memainkan peran penting dalam perubahan kekuasaan selama Euromaidan pada 2013-2014. Pendidikan kaum muda dalam semangat Nazi dimulai jauh sebelum 2014. Misalnya, pada 2006 pelatihan aksi teror dan sabotase dilakukan di Estonia di bawah bimbingan kurator dari negara-negara NATO. Pada 2013, UNA-UNSO juga melaporkan mereka yang telah melakukan latihan tersebut. Organisasi yang terakhir adalah salah satu yang tertua dan anggotanya ambil bagian dalam perang melawan tentara Rusia di Georgia dan Chechnya. Pelatihan militan dan organisasi patriot Ukraina dikenal luas dan proses ini didukung di tingkat negara bagian. Misalnya sebuah kamp neo-Nazi yang diselenggarakan organisasi Stepan Bandera Al-Ukraina Trizub pernah dihadiri Valentina Livaychenko, Kepala Dinas Keamanan Ukraina. Sementara media global menunjukkan Euromaidan, Ukraina disokong para pemimpin partai politik pro-barat yang terkenal di luar negeri, sekelompok organisasi sayap kanan terbentuk di belakang layar. Ada sektor kanan Trizub, Beli Molot, Patriot Ukraina, Majelis Sosial Nasional, penggemar sepak bola radikal atau kerap disebut Ultras. Masing-masing organisasi ini memiliki akar ideologisnya dalam organisasi nasionalis Ukraina dari era Perang Dunia Kedua. Trizub didirikan Yaroslava Stetsko, istri penulis Undang-Undang Pembaruan Kenegaraan Ukraina dan anggota Parlemen Ukraina. Yuri Shukevich, putra Roman Shukevich, komandan tentara pemberontak Ukraina yang terkenal dan wakil komandan batalion Natsigal, mengepalai Majelis Nasional Ukraina atau bela diri rakyat Ukraina. Dia juga seorang anggota parlemen. Wakil komandan batalion Azov, Oleg Odorozenko, yang juga memegang posisi kepemimpinan dalam Majelis Sosial Nasional dan merupakan salah satu ideolog di belakang Patriot Ukraina. Ia berpendapat diperlukan langkah nyata untuk memulihkan dominasi kulit putih di negara-negara dengan populasi non-sementara. Andriy Biletsky, pendiri Majelis Sosial Nasional yang pernah jadi anggota parlemen dan sekarang menjabat sebagai pemimpin Korps Nasional, yakni misi bersejarah bangsa Ukraina adalah mempelopori perang salib putih melawan submanusia yang dipimpin oleh kaum Semit. Oleg Tyaknibok, pendiri Patriot Ukraina, yang juga membuat pandangannya tentang masalah Yahudi sangat jelas pada 2004. Antisemitisme juga menyebar di Ukraina bersama ideolog Nazi. Menurut laporan 2020 yang diterbitkan Komunitas Yahudi Bersatu Ukraina, 56% orang Yahudi yang tinggal di Ukraina merasa antisemitisme tumbuh di negara itu. Dokumen tersebut juga berisi banyak foto yang menunjukkan kecenderungan antisemit di antara orang Ukraina. Aktivis neo-Nazi bertopeng pernah menyerang kamp etnis Romania yang umumnya kaum pengembara menggunakan pisau, kapak, palu, dan linggis dalam serangan larut malam yang mematikan di Lvov, Ukraina ini. Mereka adalah orang-orang yang membentuk kelompok inti yang sangat termotivasi dari apa yang disebut operasi anti-teroris di Donbas setelah perang saudara di Ukraina pecah. Pejabat Presiden Alexander Turchinov lah yang memberi perintah untuk mendirikan batalion paramiliter ini. Wakil Perdana Menteri pertama Ukraina Vitaly Yarema mengatakan, pihaknya akan mengundang para aktivis dan regu Maidan yang membantu menjaga ketertiban nasional ke Garda Nasional. Prajurit ini mungkin dikerahkan ke timur dan selatan. Membawa pengikut ideologi Stepan Bandera ke DPR dan LPR menyebabkan banyak kejahatan terhadap warga sipil yang tidak bisa diabaikan oleh organisasi internasional. Pada September 2015, sebuah laporan diterbitkan Special Reporteur tentang eksekusi ekstrayudisial terkait organisasi-organisasi itu. Menurut laporan SR, masih ada sejumlah kecil kelompok milisi yang berpotensi melakukan kekerasan seperti Right Sector.
Mereka bertindak atas otoritas mereka sendiri berkat tingginya tingkat toleransi resmi dan ada impunitas penuh di Donbas dan seluruh Ukraina. Amnesty International juga menerbitkan sebuah laporan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Batalion Sukarelawan Aidar. Laporan itu dilengkapi catatan bagaimana Dinas Keamanan Ukraina menahan orang-orang dalam penahanan yang tidak diketahui untuk jangka waktu yang lama tanpa proses hukum. Dokumen terakhir Amnesty International memberikan rincian mengerikan tentang penyiksaan seorang penduduk di Mariupol oleh Batalion Azov. Korban yang identitasnya dirahasiakan ini disiksa menggunakan senjata listrik, dilarang tidur dan disiksa menggunakan teknik waterboarding. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengutip beberapa kasus anggota Batalion Azov dan tentara-tentara Ukraina menjarah dan melanggar hak warga sipil. Dalam tindakan kekerasan yang paling keterlaluan, seorang pria penyandang disabilitas mental menjadi sasaran perlakuan kejam dan pemerkosaan di tangan anggota Batalion Azov. Kejahatan korban kemudian memburuk dan ia ditempatkan di rumah sakit jiwa. Di Mariupol, Batalion Azov dilaporkan memiliki fasilitas penahanan dan penyiksaan yang dirahasiakan. Dinas Keamanan Ukraina dikatakan memberikan perlindungan untuk operasi ini. Artinya, masih menurut laporan Amnesty International, aksi ini didukung pemerintah Ukraina. Mantan Wakil Komandan Batalion Azov, Vadim Troyan, bahkan kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina. Batalion Azov sekarang menjadi unit Garda Nasional Ukraina di bawah Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Troyan bertanggung jawab atas reformasi kepolisian yang melibatkan perubahan total staf atas perintahnya para perwira yang bekerja dengan pemerintahan Viktor Yanukovych sebelum disingkirkan. Banyak dari rekrutan baru sangat ingin memamerkan penghormatan Nazi mereka di depan pintu masuk kementerian sembari membawa lambang Ukraina. Faktanya pihak berwenang di Kiev bahkan tidak menyembunyikan kecintaan mereka terhadap simbol Reich ketiga. Misalnya, lambang Batalion Azov termasuk simbol Wolfsangel yang sangat populer di berbagai unit Wehrmacht dan SS Jerman. Lambang itu antara lain dibawa divisi Panzer SS kedua Das Reich. Anggota Batalion Azov juga telah digambarkan mengenakan matahari hitam simbol neo-Nazi terkenal lainnya. Hal yang sama berlaku untuk rencana Batalion Donbas yang menampilkan elang Nazi dalam serangan menukik. Sejak hari-hari pertama perang Kiev melawan Donbas, pasukan Ukraina bergabung dengan tentara bayaran internasional, sebagian besar dari neo-Nazi, ultrakanan, dan rasis. Batalion Azov yang bergabung dengan divisi misantropi sayap kanan memainkan peran kunci dalam mengorganisir jaringan gerilya neo-Nazi internasional.